Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di salah satu taman-taman surga di atas muka bumi ini, yang mana kita berharap semoga dengan dikumpulkannya kita di taman surga di muka bumi ini menjadi sebab Allah mengumpulkan kita di taman surga di akhirat kelak. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tafsir juz amma, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan tafsir dari surah Quraisy, ya. Maka pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan tafsir surah Al-Fil, ya. Al-Fil apa artinya? Gajah, ya. Surah gajah. Maka kalau pertemuan atau surah sebelumnya kita membahas tentang kisah, maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan kembali mengkaji salah satu kisah lagi dalam Al-Quran yang mengandung begitu banyak pelajaran yang berharga. Kisah yang dialami oleh kaum terdahulu, ya, yang mana kita bisa memetik pelajarannya, dan biasanya seperti itu di dalam Al-Quran, ya. Banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran, ya, berkisah tentang orang-orang dahulu agar orang-orang setelahnya itu bisa mengambil pelajaran. Dan kisah tentang umat terdahulu itu begitu beragam. Antara lain cerita tentang ketegaran kaum mukminin dalam berpegang dalam agama. Ya, jadi cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, begitu juga cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya tentang umat-umat terdahulu itu berbagai macam bentuknya,
Ya, ada macam-macam bentuknya. Di antara bentuknya adalah cerita tentang ketegaran kaum mukminin dalam berpegang dengan agama mereka. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya menceritakan cerita-cerita seperti ini? Maka di antaranya adalah untuk menghibur kaum mukminin yang mungkin sedang diganggu, bahkan disiksa ketika mereka berusaha berpegang teguh dengan agamanya. Jadi apa yang tujuannya tadi? Sebagai hiburan, ya, bagi mereka-mereka yang mungkin sedang dicoba ketika berusaha untuk berpegang teguh dengan agamanya. Yang namanya seseorang ingin berpegang teguh dengan agama itu pasti ganggu, ya, itu pasti. Maka diceritakan cerita-cerita seperti ini ya untuk menghibur mereka tadi. Begitu juga untuk memotivasi mereka agar tetap kokoh berpegang teguh dengan agamanya. Jadi pertama hiburan, dan yang kedua motivasi agar mereka tetap kokoh berpegang teguh dengan agamanya. Dan tujuan ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Hud ayat 120. Hud 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak." Kata Allah, semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya itu mendapatkan banyak sekali gangguan dari orang-orang kafir. Baik gangguan berupa mental, bahkan gangguan berupa fisik. Begitu juga para sahabatnya. Maka Allah pun menceritakan kisah-kisah Rasul dahulu, bagaimana mereka kokohnya dalam berpegang agama walaupun diganggu oleh kaumnya. Tujuannya apa? Ya, nusabbitu bihi fuadak. Agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu wahai Muhammad. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Nah, maka ketika kita membaca keteguhan kaum mukminin di zaman dulu dalam mempertahankan agama mereka, berikut pengorbanan mereka, maka niscaya kita akan bisa membandingkan sebesar apa sebenarnya ujian yang kita hadapi untuk itu. Ya, kita bisa membanding bagaimana ujian yang kita dapatkan hari ini dengan ujian-ujian mereka yang mereka dapati di zaman dahulu. Ternyata tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ya. Sebagai contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita ketika para sahabat itu mulai diganggu, bahkan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Terutama di awal-awal dakwah Nabi SAW secara terang-terangan. Ya, kita tahu bahwasanya ketika Nabi SAW mulai diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, maka beliau diperintahkan untuk berdakwah pertama secara sembunyi-sembunyi, dan itu berlangsung selama 3 tahun lamanya. Baru setelah itu Nabi disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, mulailah orang-orang Quraisy itu ribut. Ya, dan berbagai cara mereka lakukan untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah menyiksa para sahabat, terutama mereka yang lemah. Yaitu yang mereka tidak memiliki kaum yang kuat melindungi dia. Ya, begitu juga kaum budak
ya itu mereka lemah, mudah sekali disiksa. Maka Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan agama. Kata beliau, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi. Ada orang sebelum kalian dipendam di dalam lubang, jadi ada lubang digali gitu ya. Kemudian seseorang dimasukkan ke lubang tersebut setengah tubuhnya. Fayuja'u bil minsyari fayudau ala ra'sihi fayushaqqu bisnataini. Lalu orang tersebut digergaji, Pak, dari kepalanya. Biasanya kalau digergaji itu lakas atau lambat, Pak? Krok kan gitu ya. Sampai terbelah dua. Bayangkan ya. Apa kata Nabi SAW? Wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Dan itu sama sekali tidak menjadikan dia mundur dari agamanya. Wah, luar biasa. Ya, cobaan dia sampai seperti itu, sampai nyawa pengorbanannya. Kemudian yang lain kata Nabi, wa yumshatu bi amshatil hadidi maduna lahmihi min azmin aw asabin. Ada pula yang dikuliti daging dan uratnya hidup-hidup. Ya, jadi dalam keadaan hidup dipotong-potong dagingnya sampai urat-uratnya, ya, disebutkan sampai tulangnya itu muncul dalam keadaan hidup-hidup. Karena ada bius waktu itu. Ya. Tapi apa kata Nabi? Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Itu pun tidak menjadikan ia meninggalkan agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Al-Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Dan Khabbab bin Al-Arat, ya, di antara para sahabat yang paling berat menerima siksaan dari orang-orang Quraisy. Ya, dan beliau sendiri yang menceritakan hadis ini atau meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana siksaan yang diterima oleh Al-Khabbab bin Al-Arat ini? Ya, beliau bercerita, laqad ra'aituni yawman akhazuni fa'awqadu li naran summa salaquni fiha. Jadi Khabbab berkata tentang dirinya sendiri, aku melihat diriku suatu hari ketika mereka menangkapku dan menyalakan api untukku, lalu mereka memanggangku di atasnya. Bukan hanya itu, summa wada'a rajulun rijahu ala sadri. Kemudian seorang pria meletakkan kakinya di dadaku. Mau bayangkan, di bawahnya api, Pak. Kayak dipanggang. Kemudian diinjak pulang dadanya itu. Dan disebutkan summa kushifa an zahrihi fa idza huwa qad barasa. Kemudian punggungnya Khabbab tadi disingkap dan ternyata ya kulitnya itu ya seperti ada penyakit kusta di situ. Ya. Dalam riwayat yang lain, annahum kanu yuqidunahu lahu naran. Dalam riwayat yang lain, mereka biasa menyalakan api untuknya. Fama yutfi'uha illa wadaqu dhahrihi. Dan tidak ada yang memadamkan api tersebut kecuali lemak dari punggungnya. Jadi berjatuhan itu kan, dipanggang, jatuhan atau lemak-lemaknya sampai padam apinya. Ya, bayangkan bagaimana apa besarnya atau pedihnya siksaan yang didapatkan oleh sahabat yang mulia ini. Tapi apakah hal tersebut menyebabkan dia akhirnya murtad? Jawabannya kada. Itu saking kuatnya imannya para sahabat, sampai seperti itu mereka bisa mempertahankan agama mereka. Belum lagi yang lain tentang kisah keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu terdiri dari 3 orang. Siapa saja? Yasir, ayah. Kemudian ibunya
Siapa ngaran ibunya atau istrinya? Sumayyah. Anaknya Ammar bin Yasir. Jadi keluarga Yasir, istrinya Sumayyah dan juga Ammar. Ya. Jadi disebutkan kana Ammar bin Yasir wa ummuhu wa abuhu radhiyallahu anhum minal mustad'afin alladzina yu'adzabuna bi Makkah liyarji'u an dinihim. Jadi disebutkan Ammar bin Yasir, ibunya dan ayahnya, mereka termasuk kaum yang lemah, yang tertindas dan disiksa di Mekah agar mereka murtad dari agamanya. Ya. Dan fakanat Banu Makhzum, ya, Banu Makhzum itu adalah kabilahnya Abu Jahal. Wa ala ra'sihim Abu Jahal la'anahullah, dan ketuanya, pemimpinnya adalah Abu Jahal, semoga Allah melaknatnya. Ya, yakhrujuna bihim ilal abtah. Jadi mereka diikat tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Kemudian dikeluarkan di padang pasir yang sangat panas. Ya. Jadi dalam keadaan dilepas baju-baju mereka, diletakkan di pasir. Panas. Fayu'adzibunahum biharriha, maka mereka mengazabnya ya dengan panasnya pasir tersebut. Famarra bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun melewati mereka wa hum yu'adzabun, sedangkan mereka sedang diazab, disiksa. Dan Nabi SAW tidak bisa melakukan apa-apa. Beliau hanya mengatakan sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji kalian adalah surga. Famata Yasirun fil azab, maka Yasir pun meninggal karena diazab oleh mereka. Wa amma Sumayyah, adapun Sumayyah ibunya Yasir, fata'anaha Abu Jahlin la'anahullah bihirbatin fi qubuliha famatat. Adapun Sumayyah itu ditusuk oleh Abu Jahal di kemaluannya, ya, sampai meninggal radhiyallahu anha, dan disebut wahiyya awwalu syahidah fil Islam, dan beliau adalah wanita syahid pertama di dalam Islam. Sumayyah namanya. Itu ibunya meninggal juga. Berarti tinggal siapa? Ammar, anaknya. Wa amma Ammar radhiyallahu an, adapun Ammar, fanazala alaihi Abu Jahlin bil adzabi syadid, maka Abu Jahal juga menyiksa Ammar dengan siksa yang pedih. Bil harqi taratan, tadang dibakar dianya, ya. Wa bitagriqi taratan, terkadang ditenggelamkan si Ammar. Walam yazalil musyrikuna yu'adzibunahu hatta sabban Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terus mengazab Ammar, ya, sampai Ammar mau mencela Nabi SAW, sampai mau, ya, mencela Nabi SAW. Wa dzakara alihatahum bi khairin, ya, dan dia memuji-muji sesembahan-sesembahan mereka. Barulah mereka meninggalkan Ammar, baru mereka melepaskan Ammar. Maka setelah dilepaskan fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mendatangi Nabi SAW wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Ya, dia sudah mencela Nabi nih, dan dia sedih. Dia tidak mau melakukan hal itu, tapi terpaksa. Faja'ala Rasulullah SAW yamsahu an ainaihi, maka Rasulullah mulai mengusap air matanya. Wa yaqulu lahu, dan dia mengatakan, atau Nabi mengatakan kepadanya, ma wara'aka, ada apa wahai Ammar, kenapa engkau menangis? Qala syarrun ya Rasulullah, keburukan wahai Rasulullah. Ma turiktu hatta niltu minka wa dzakartu alihatahum bi khair, ya, aku tidak dilepaskan kecuali aku mencela engkau dan menyebutkan sesembahan-sesembahan mereka dengan kebaikan. Maka Nabi pun bertanya, kaifa tajidu qalbak, bagaimana kondisi hatimu? Maka kata dia, mutmainnan bil iman, ya, aku tenang dengan keimanan. Aku mengucapkan itu hanya karena terpaksa.
Maka kata Nabi SAW, in adu fa'ud. Kalau mereka kembali datang menyiksamu, maka lakukan hal yang sama, tidak masalah. Ya, dan itu tidak menyebabkan engkau keluar dari Islam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali mereka yang dipaksa sementara hati mereka tentram dengan keimanan, artinya tidak masalah. Nah, itulah kisah siapa? Alu Yasir atau keluarga Yasir. Dan ini hanya sebagian yang kita ceritakan. Masih ada yang lain seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas, cerita dia dengan ibunya, Utsman radhiyallahu anhu dengan pamannya, Mus'ab bin Umair, ya, yang asalnya dia diberikan pakaian yang paling mahal, paling bagus. Dia adalah pemuda yang paling wangi. Ya, pakaiannya itu impor dari negeri Syam. Ketika dia masuk Islam, maka semua itu dicabut oleh kedua orang tuanya. Ya, sampai dia pun memakai pakaian yang kasar. Ya, dan disebutkan sampai kulitnya itu seperti bersisik. Ya. Alergi kalau biasanya pakai yang lembut, tiba-tiba yang kasar. Tapi hal tersebut ternyata tidak membuat dia murtad dari Islam. Justru hatinya semakin tentram dengan keimanan tersebut. Sampai-sampai Nabi itu menangis melihat Mus'ab bin Umair. Ya. Baik. Nah, ketika kita kisahkan ini, apa manfaatnya kita mendengar kisah-kisah seperti ini? Manfaatnya adalah supaya kita bisa lebih tegar lagi dalam memegang prinsip agama ini. Ya, sebagian orang, Mbak, ya, hanya gara-gara sedusmi murtad. Kan ada kayak gitu. Diiming-imingi sedusmi murtad. Diberi mungkin 100.000 setiap bulan, hakun murtad. Maka kita lihat orang-orang dahulu dalam mempertahankan agama mereka sampai seperti itu. Ya, banyak yang mereka korbankan. Nah, begitu pula banyak sekarang di zaman kita ini orang merasa berat untuk menjalankan sunnah Nabi. Susah untuk meninggalkan yang namanya kesyirikan, meninggalkan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa kira-kira susahnya? Apakah karena bakal digergaji tadi kepalanya? Apakah karena akan dikuliti hidup-hidup? Ataukah akan dipanggang seperti Al-Khabbab tadi? Jawabannya kada. Paling karena apa? Disambati orang, diomongi orang, ya kan? Dibilang kebanjiran, semakin mirip dengan kambing, ya. Atau ninja bagi para wanita dan seterusnya, yang seperti itu aja. Maka itu sama sekali tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang beriman di zaman dahulu. Maka fungsi Allah dan Rasulnya menceritakan kisah-kisah keteguhan kaum mukminin dalam mempertahankan agama mereka adalah untuk menghibur kita dan memotivasi kita untuk lebih kuat lagi atau lebih tegar lagi dalam memegang prinsip agama. Ya, cuman harus diperhatikan bahwasanya kita harus bedakan antara tegar dalam memegang prinsip dengan sangar dalam bersikap. Sebagian orang itu menyangka orang yang berpegang teguh dengan prinsip itu harus sangar di hadapan orang. Ya, pokoknya kalau menyelisih sunnah, bersikap sangar kepada dia. Justru ini menyelisih sunnah namanya. Ya, maka ini keliru. Seseorang itu bisa tegar, bisa memegang prinsip agamanya, tetapi juga bisa berperilaku ramah, ya, bisa senyum kepada orang. Ya, sebagian orang itu kan kayak ada aurat gitu loh di mulutnya itu, giginya tuh kayak aurat gitu, padahal pun senyum. Ya. Maka ini keliru dalam memahami, tegar dalam memegang prinsip agama. Baik, nah ini adalah jenis yang pertama
kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula kisah tentang kesudahan tragis orang-orang yang menentang dakwah para nabi. Ya, jadi jenis yang lain kesudahan tragis atau kisah tentang kesudahan tragis orang-orang yang menentang dakwah para nabi. Antara lain adalah kisah kaum dari Rasul pertama. Siapa? Nuh. Rasul pertama siapa? Adam kan Nuh, Pak? Nuh ya. Jadi kalau nabi pertama itu Adam. Kalau Rasul pertama Nuh alaihi salam. Baik. Jadi kaum Nuh alaihi salam yang mendustakan nabi mereka. Ya, disuruh untuk meninggalkan kesyirikan, disuruh untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, justru mereka mengancam beliau. Ya, sudah kada beriman, ya, mengancam pulang. Belum lagi dia mengolok-olok beliau. Ya. Bahkan mereka mengatakan Nuh itu orang yang sinting, kata mereka. Orang yang gila. Ya, itu orang yang berpegang teguh dengan sunnah pernah enggak dikatakan gila? Asa kada suah mendengarnya. Ini nabi, bayangkan nabi dikatakan gila. Maka sekian lama Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada mereka, bersabar dengan gangguan-gangguan mereka, ya. Dan dakwah beliau berapa? 950 tahun berdakwah, ya. Maka Allah pun akhirnya menurunkan siksanya kepada kaum Nabi Nuh. Apa siksaan bagi mereka? Ditenggelamkan, ya. Allah menceritakan hal ini dalam surah Al-Qamar ayat 11 sampai 12. Fafatahna abwabas samaa bima'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Semua langit itu hujan. Tidak ada celah tidak hujan di situ. Bayangkan tuh bagaimana tuh kisahnya. Dan itu bukan sehari dua hari, lama. Ya. Mungkin berbulan-bulan hujan terus. Ya, di sini 2 hari non-stop hujan, banjir sudah. Baik. Maka ini semua langit itu hujan. Bukan hanya itu, wa fajjarnal arda uyunan. Dan juga kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Ya. Jadi di atas hujan, di bawah keluar air juga. Ya. Maka saling bertemulah air-air tersebut, ya. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Jadi seluruh permukaan bumi itu banjir. Ya, ya tadi coba air tidak berhenti dari langit, seluruh langit itu menurunkan hujannya. Kemudian bumi mengeluarkan airnya. Baik. Dan tidak ada yang bisa selamat dari air atau banjir tersebut kecuali bagi mereka yang naik ke perahu Nabi Nuh alaihi salam. Ya, makanya Allah kan memerintahkan sebelumnya untuk menaikkan binatang secara berpasang-pasangan, ya. Jantan dan betinanya itu disuruh dinaikkan. Ya, begitu juga Nuh dan juga orang-orang yang beriman disuruh naik. Maka jadilah hujan yang sangat deras tadi menimbulkan banjir yang besar. Bahkan disebutkan ombak, ya. Jadi berombak seperti itu. Yang ombaknya itu setinggi gunung. Pian soal melihat ombak setinggi itu, ya. Coba kalau kita melihat rekaman atau video tsunami gitu, ya. Itu ombaknya sampai mana tuh?
sampai pohon nyiur mungkin ada ya. Itu saja sudah luar biasa. Itu kan ada apa-apanya. Ini sampai gunung, kayak gunung ombaknya. Baik. Maka seperti itu, dalam kondisi seperti itu, wahiya tajri bihim fi maujin kal jibali. Kapal itu berlayar membawa mereka di dalam gelombang laksana gunung-gunung. Maka dalam kondisi seperti itu ternyata Nabi Nuh melihat anaknya yang konon namanya Kan'an katanya, yang berusaha untuk memanjat gunung. Maka dalam kondisi seperti ini Nabi Nuh pun memanggil anaknya, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin wala takum ma'al kafirin. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Apa perkataan anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Dia menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air. Apa kata Nuh? Qala la 'asimal yawma min amrillah. Ya, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini. Ya, dan akhirnya anak itu pun tenggelam. Baik. Maka setelah itu, ya, setelah beberapa waktu, maka setelah semuanya tenggelam, ya, maka tinggallah perahu tadi yang bertahan, dan akhirnya perahu tersebut pun, ya, berhenti di Bukit Judi katanya, namanya gitu ya. Baik. Dan akhirnya ginilah siksaan yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Nuh yang mendustakan Nabi Nuh, bahkan mencela Nabi Nuh. Dan ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, bahwasanya orang-orang yang ingkar dengan Rasul itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Sebagaimana ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kedekatan nasab, ya, itu tidak bermanfaat kalau tidak diiringi dengan keimanan. Ini anaknya langsung nih si Kan'an tadi, tapi itu tidak bermanfaat kalau dia sendiri tidak beriman, ya. Padahal dia anak kandung langsung, bukan keturunan sekian, keturunan 40 misalnya, ada. Ya. Jadi kedekatan nasab itu tidak bermanfaat. Maka aneh kalau di zaman ini ada orang yang mengaku keturunan Nabi misalnya, merasa pasti selamat, ya, dengan mengandalkan apa tadi? Status dia sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya surga dan neraka itu tidak ada kaitannya ini keturunan siapa. Yang jadi patokan apakah dia beriman ataukah bertakwa kepada Allah ataukah tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini kisah siapa tadi? Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga kaumnya Nabi Hud alaihi salam yang dikenal dengan bangsa atau kaum apa? Kaum 'Ad, ya. Jadi kaum 'Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Dan mereka itu diberikan kelebihan oleh Allah, mampu membangun bangunan-bangunan yang tinggi yang tidak pernah dibangun semisalnya, ya. Kalau bangunan-bangunannya tinggi berarti mereka juga tinggi. Baik. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 6 sampai 8, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Ad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri
yang lain. Jadi kehebatan mereka itu bisa membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Tetapi kelebihan mereka tersebut apakah memberikan manfaat? Jawabannya sedikit pun tidak memberikan manfaat bagi mereka ketika mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salam. Ya. Apa siksaan yang Allah berikan kepada mereka? Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Wa amma 'adum fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Adapun kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Jadi mereka dilanda dengan angin topan yang sangat dingin. Apakah sehari 2 hari saja? Disebutkan angin tersebut ya ditimpakan kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Ya, disebutkan dalam buku-buku tafsir itu ya, angin tersebut mengangkat mereka. Ya, jadi diputar-putar selama berapa tadi? 7 malam 8 hari terus seperti itu. Bayangkan dengan angin yang sangat dingin. Maka setelah itu kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Ya. Nah ini siksaan kaum 'Ad. Ya, tidak mau mengikuti Nabi Hud alaihi salam. Jadi siksaannya adalah berupa angin topan yang sangat dingin tadi, yang mengangkat mereka selama 7 malam 8 hari sampai mereka semuanya tewas. Begitu juga kisah bangsa Samud. Ini kaumnya Nabi siapa? Samud. Saleh. Ya, jadi kalau 'Ad kaumnya Nabi Hud. Kalau kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Dan disebutkan ya kaum Nabi Saleh ini orangnya berpostur tubuh yang besar dan sangat kuat. Dan kelebihan mereka itu apa? Allah menceritakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 149, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kalian pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Ya, jadi mereka memahat gunung, dipahat, dibuat jadi rumah. Dan sampai sekarang hasil pekerjaan mereka itu ada. Ya, itu di kota Al-Ula kalau tidak salah. Ya, ulun nggak pernah ke sana, cuman sering lihat fotonya gitu ya. Yang jelas di situ ya banyak bangunan-bangunan seperti rumah dan itu dipahat dari gunung. Ya. Jadi mereka hebat dalam masalah ini. Namun karena mereka ingkar dengan Nabi Saleh, mereka bahkan meminta agar Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat. Apa permintaan mereka? Sanggupkah engkau untuk mengeluarkan untuk kami seekor onta, ya, onta betina yang warnanya putih, berbadan panjang dan bunting 10 bulan dari batu ini. Jadi ada batu besar di situ. Disuruh Nabi Saleh mengeluarkan onta yang besar yang bunting 10 bulan. Ya. Sanggup keadaan gitu. Ini kan tentu ini permintaan yang mustahil. Kalau mungkin disuruh mengeluarkan onta dari laut, mungkin masih bisa ya, kali aja ada onta yang tenggelam kalau bangkit lagi. Ya, atau dari hutan mungkin. Ini dari batu kayak apa keluarnya? Baik, tapi ternyata mampu. Ya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh bisa mengeluarkan onta tersebut. Apakah mereka beriman? Kada. Ya, bahkan lebih parah mereka menyembelih onta tersebut. Ya. Jadi bukannya beriman tapi justru mereka sembelih. Maka ini lebih kufur lagi. Baik, maka apa? Siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi
ketika mereka menyembelih onta tersebut, ya, maka Nabi Saleh mengatakan, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini dalam surah Hud ayat 64 sampai 68. Bersukarialah kalian semua di rumah kalian selama 3 hari. Silahkan senang-senang 3 hari. Tunggu 3 hari lagi. Ya kan? Ini mereka meminta didatangkan azab. Ya udah, bersenang-senanglah selama 3 hari. Baik, maka disebutkan dalam tafsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, disebutkan penantian mereka itu mulai dari hari Kamis pagi. Jadi hari pertama itu hari Kamis. Maka disebutkan wajah kaum Samud itu berubah menjadi kekuning-kuningan. Baik, ini tanda bahwasanya akan datang azab, jadi kuning wajah-wajah mereka. Maka ketika sudah di sore hari di hari Kamis tersebut, mereka mengatakan telah berlalu 1 hari dari batas waktunya. Wah, ini 1 hari sudah. Di hari kedua, yaitu hari Jumat, ternyata wajah mereka berubah menjadi kemerah-merahan, habang muanya. Maka di sore harinya mereka mengatakan, wah, 2 hari sudah berlalu. Di hari ketiga, ya, yaitu hari Sabtu, wajah mereka menghitam. Di sore harinya mereka berteriak, wah, telah habis waktunya. Ya, telah habis waktunya. Maka di pagi hari Ahadnya, mereka pun menunggu, bersiap-siap dan duduk menunggu azab. Baik, dan mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat dalam kondisi ini. Ya, dan mereka tidak tahu azab apa dan dari mana azab itu datang. Maka ketika matahari terbit dari Ahad tersebut, muncullah suara menggelegar dari langit atas mereka dan juga gempa dari bawah mereka. Jadi suara yang sangat dahsyat. Kemudian gempa di bawah mereka. Maka seketika itu juga roh-roh itu melayang. Sudah langsung tewas semuanya mendengar suara yang sangat keras tersebut. Ya, bayangkan pas hujan aja kita tiba-tiba ada guntur, itu sudah deg-degan. Nah, ini disebutkan menggelegar, ya, sampai mencabut nyawa-nyawa mereka. Ditambah tadi ada gempa dari bawah mereka. Baik, nah ini adalah kaum apa tadi? Samud, ya, kaumnya Nabi Saleh. Di antaranya juga kaum Nabi Lut, ya, yang mana mereka menggabungkan antara ingkar kepada Allah dan Rasulnya dengan perbuatan menjijikan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yaitu mereka, ya, praktisi homoseksual gitu, ya. Dan ini belum pernah dikerjakan oleh siapapun sebelumnya. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita kisah kaum Nabi Lut, aku tidak akan pernah menduga bahwasanya seorang laki-laki itu bisa bernafsu kepada laki-laki yang lainnya. Tapi karena ada di Al-Qur'an, berarti itu adalah sesuatu yang hak, tidak mungkin bisa diingkari. Baik, dan zaman sekarang perkara ini, ya, hubungan sesama jenis itu ingin dinormalisasi, ya. Bahkan banyak negara-negara yang sudah mensahkan undang-undang bolehnya kawin sejenis, ya. Tadi ulun coba browsing, ternyata sudah ada 39 negara, ya. 2 diantaranya Asia, Taiwan sama Thailand, itu sudah mensahkan kawin sejenis. Ya, dan kita memohon kepada Allah semoga hal ini tidak terjadi di negara kita. Apa gerangan azab yang Allah timpakan kepada Nabi Lut? Ya, Allah berfirman dalam surah Hud 83, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sinjil mamdud." Tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas jadi ke bawah, ya, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Jadi tanah mereka, negeri mereka itu diangkat kemudian dibalik, kemudian dihujani dengan tanah yang terbakar bertubi-tubi, dan mereka akhirnya tewas
semuanya. Nah, di antara kisah-kisah yang jenisnya seperti ini adalah kisah pasukan bergajah yang berambisi untuk meratakan Ka'bah dengan tanah. Ya, alih-alih bisa menghancurkannya, bahkan sebelum mereka menyentuhnya, ya, ternyata pasukan gajah yang perkasa itu langsung hancur lebur dengan dikirimkannya burung. Ya, hanya dikirimkan dengan burung, semuanya hancur. Dan inilah yang akan kita bahas dalam tafsir surah Al-Fil insyaallah. Baik, maka kisah-kisah mengerikan yang tadi kita sebutkan itu bukan hanya kisah pengantar tidur, bukan. Namun kisah-kisah tersebut harus dicerna, direnungkan, diresapi dan diambil pelajarannya. Dan kita harus introspeksi diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang benar keimanannya kepada Allah, ataukah justru termasuk orang yang kufur kepada Allah. Khawatirnya, ya, ketika ternyata, ya, kita bukan orang yang beriman dengan benar kepada Allah, takutnya akan mendapatkan azab sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu. Baik, maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang tafsir dari surah Al-Fil. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.